Tapi kalau kita menuhankan Scopusnya itu salah gitu. Menuhankan Scopusnya itu salah gitu. Jadi bukan di situ ya. Jadi lebih apakah kita level jurnal kita udah nyampe ke sana, proses peer review kita udah benar, itu yang harus dilihat. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Ihsan Gunadi. Mengapa Indonesia tidak membuat lembaga yang mengindeks semua jurnal perguruan tinggi secara mandiri sehingga tidak harus ke Scopus? Apakah para akademisi kita diragukan keilmuannya dan keharusan jurnal internasional ini menjadi komersialisasi karya ilmiah? Terus kemudian pertanyaan berikutnya, bukankah jika sama-sama membayar akan lebih baik dananya diberikan kepada lembaga pengindeks di dalam negeri? Well, pertanyaannya sebetulnya menarik ya. Jadi sebetulnya apa sih Scopus gitu? Apa sih misalkan Web of Science gitu? Dan Indonesia juga sebetulnya kan sekarang bikin Sinta gitu ya. Sebetulnya untuk apa sih? Ya intinya mereka kalau zaman dulu ya saya juga sebenarnya nggak tua-tua juga gitu ya. Saya mengalami jurnal udah langsung jurnal online gitu. Kalau zaman dulu Alkisah, jurnal itu kan dalam bentuk cetak dan adanya di perpustakaan. Jadi sebetulnya indexer ini adalah ya perpustakaan itu gitu. Mereka melakukan indeks, mengkurasi data ilmiah seperti itu. Nah, dan melihat terbitan apa aja yang sudah ada gitu. Dan sebetulnya kita nggak perlu terlalu apa ya. Toh kita kan ke Scopus atau Web of Science atau Sinta kayak gitu kan fungsinya hanya untuk mencari artikel apa sih yang ada di sana gitu. Nah, yang menentukan kualitas jurnal, kualitas tulisan itu adalah tulisan kita sendiri gitu. Dan kualitas tulisan yang pertama, kualitas jurnal dalam artian apakah proses peer review-nya proper atau tidak. Dalam proses peer review proper atau tidak itu apakah jurnal itu misalnya nerima manuskrip tidak disubmit ke peer review, terus kadang artikelnya tiba-tiba terbit gitu tanpa ada koreksi atau proses peer review yang baik. Ya itu otomatis jurnal itu tidak akan menjadi jurnal yang punya impact menurut Web of Science atau tidak akan menjadi jurnal bereputasi gitu yang menurut Scopus. Jadi Scopus sama Web of Science intinya ya mereka hanya mendata aja sebetulnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya pertanyaan apakah para akademisi kita diragukan keilmuannya, ya kembali lagi pertanyaannya seberapa banyak hasil penelitian ilmuwan kita, ilmuwan di Indonesia yang dikutip oleh artikel ilmiah lain, atau misalkan dikutip dalam bentuk gini, berapa banyak misalkan hasil penelitian kita yang kita terbitkan, yang orang lain membaca paper kita, akhirnya dia bisa membuat paten, dan kemudian orang yang membuat patennya tersebut nantinya dia juga bisa menghasilkan produk industri. Dari situnya sebetulnya. Kan kembali lagi tadi, ilmu itu adalah amal jariah, ya sebetulnya dilihat dari situ gitu. Semakin banyak paper kita, terus semakin banyak apa yang kita tulis di paper itu dibaca orang, semakin banyak paper kita berguna untuk orang lain meng-create value, baik dalam bentuk barang, dalam bentuk ilmu baru yang lebih advance lagi, itu kan berarti proses menulis jurnalnya itu adalah di jurnal yang betul-betul bereputasi gitu loh. Yang sarana yang istilahnya dibaca banyak orang seperti itu. Nah, tentunya kalau membuat indeks sendiri, membuat indeks itu sebenarnya easy, kayak misalnya Sinta membuat ya gampang, tapi kan permasalahannya mempertahankan reputasinya yang sulit seperti itu. Dan sebetulnya apakah ini komersialisasi atau tidak, saya bilang tadi kan saya udah bilang ada banyak jurnal sangat bereputasi yang kalau kita submit papernya itu gratis. Sama sekali kita nggak keluar biaya. Kayak misalkan kita submit ke jurnalnya Royal Society of Chemistry, sebagai author kita nggak perlu bayar. Kita masuk ke ACS, misalkan Nano Letter atau ACS Nano,
itu sama sekali kita sebagai author tidak perlu membayar gitu. Itu gratis gitu, dan itu jurnal impact factor-nya sangat tinggi gitu. Jadi kita nggak perlu memikirkan itu. Jadi itu bukan komersialisasi. Jadi itu lebih sifatnya adalah tapi kalau kita menuhankan Scopusnya itu salah gitu. Gitu, menuhankan Scopusnya itu salah gitu. Jadi bukan di situ ya. Jadi lebih apakah kita level jurnal kita udah nyampe ke sana, proses peer review kita udah benar, itu yang harus dilihat. Kayak gitu. Apakah kita sebagai author sudah menulisnya dengan etika yang bagus atau enggak gitu. Nggak perlu berurusan dengan jurnalnya, bahkan dengan misalnya mahasiswa kita dalam proses authorship, apa kita udah fair atau belum gitu. Di situ yang harus kita improve sebetulnya.